Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng sama seorang wanita yang sempat beberapa kali meramaikan jagat internet dan ceritanya itu sebenarnya sekilas tadi udah dibahas, lumayan seru. Dan sebagai seorang yang berprofesi sebagai model, apalagi modelnya model yang dewasa, model yang kini, yang terbuka gitu ya, pasti ada pro kontra di kehidupannya. Nah, kita langsung ngobrol aja. Di hadapan saya sudah ada Baby Farah. Halo. Halo. Gimana dengar suara sendiri tuh gimana? Seksi ya. Terlalu pede ya. Bagus. Jadi Farah ini kepanggil Farah aja ya? Baby. Baby aja. Baby Farah jadi baby. Iya. Oke, baby. Oke. Baby Farah bisa dipanggil baby atau kalau di modeling atau di internet, Instagram, Twitter gitu emang namanya dipanggilnya baby. Baby. Oh, soalnya beberapa kali lihat kayaknya bukan baby dipanggilnya. Iya nggak, bener nggak? Iya benar. Yeah. Ada, tapi is this real name, tapi ada another name. Kalau gue tuh ada di panggilan lain itu ada. Cuma ini nama asli gue juga. Gitu. Dipanggilnya siapa? Fania. Fania. WHO. Sehat. World Health Organization. Wow. Fania WHO ya. Fania WHO. Kenapa ada yang sebagian manggilnya Fania, sebagian manggilnya baby? Jadi waktu itu gue sempat punya akun Instagram di mana Baby Farah juga. Cuma banyak orang yang kayak ngikutin gitu loh, kayak bukan ngikutin apa sih, kayak punya fake account ya, terus nama fake account. Jadi kayak akhirnya I'm not worried in there, kayak gue harus cari nama lain, tapi gue tuh nggak mau buat nama orang yang pura-pura gitu loh. Nah jadi kayak yaudah gue gunain nama gue aja, nama gue juga bagus kan gitu. Jadi gue gunain pakai nama last name gue. Jadi Fania. Terus kayak WHO, terus kayak siapa sih Fania gitu. Oh gitu sejarahnya. Fania who is Fania gini. Apalagi di akun Instagram gue yang satunya kan kayak Fania who is Fania gitu. Gue tuh pengen ditanya aja, siapa sih tuh si Fania gitu. Oh gitu. Itu cikal bakalnya Fania Fania. Ya. Buat yang mau ngecek Instagramnya Baby atau Fania bisa cek di Instagram. Apa akun Instagramnya yang dipakai? Yang dipakai gue ada 2 sih actually. Apa aja? Kayak Baby Farah A-nya 3 sama Baby Farah A-nya 3. Coba spell BABY FARA A-nya 3. A-nya 3. Far A. Oke, satunya lagi @_Fania WHO ini dia Fania _WHO. Kenapa Instagramnya dipisah 2? Iya dipisah 2 gini. Jadi kan manusia itu ada 2 kepribadian. Manusia. Tapi kadang-kadang manusia itu ada 2 kepribadian. Ya. Jadi kalau di Baby Farah ini gue terlihat seperti wanita yang elegan ya. Elegan. Yang kayak nggak pernah foto-foto seksi, cuma seksi aja, biasa aja gitu. Tapi kalau Fania Hu kan menunjukkan, wah
gitu. Oke. Jadi diri gue ya kan. Oh, Divaniahunya justru. Iya. Gitu. Oke. Itulah sebabnya kenapa Instagramnya dipisah dua. Bisa dua. Oke. Berarti sekarang baby umur berapa? Sekarang ini mau This year? 24 mau ke 25. This year 24 berarti 24. Already 24 berarti Iya, tahun ini ya. tahun Berarti ini 24 tahun depan 25. 25. Oke. Berarti tahun berapa ya? 96 ya? 97? 98. Oh 98. Oh 98. Oke. Masih muda ya? Masih muda. 98 ya. Tapi kan bukan dari mudanya cuy. Oh iya benar. Oke. Untuk ukuran umur segini oke lah, masih oke. Oke. Masih oke. Berarti untuk ukuran yang umur segini biasanya itu mungkin baru lulus kuliah. Oh iya, Iya tapi kan? gue baru kuliah. Nah, tapi ini baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah. Berarti lulus SMA nggak langsung nggak kuliah. langsung kuliah. Oke. Kenapa baru sekarang kuliah? Jadi ya ada gap problem lah pasti. Jadi Internal kayak ya berarti internal, my problem kayak gue tuh kuliah kan harus pakai uang sendiri ya menurut gue gitu. Jadi kayak ada aja gitu kalau misalkan mau kuliah kayak gue ketunda nih buat ini buat itu. Ada kebutuhan. Iya ada kebutuhan. lah. Jadi kayak ya udahlah pas tahunnya kemarin baru gue masuk kuliah gitu. Oh berarti baru setahun ya? Baru setahun ini? 2 tahun. Oh 2 tahun ini? Oh, Ini 2 tahun. Oke 2 tahun dan mau masuk tahun ketiga? Mau ke tahun ketiga. Wow tahun ketiga. Jurusan apa kuliahnya? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Bagus. Ilmu komunikasi yang lagi laku banget sekarang memang. parah. Ilmu komunikasi. Tapi gimana kuliahnya? Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, berarti semester 4 ya? 4, baru semester 4. Tahun depan baru semester 5. Oke, so far kuliahnya good? I'm good, everything is good. Tapi menurut gue ketika lo kuliah terus gabung sama yang bukan semesternya lo atau seumuran sama lo itu kayak different sih. Apa muda-muda semua? Muda-muda, Ya? jadi kayak pasti kan kita mikir kayak anak-anak muda ini tuh kayak kadang kurang open mind atau gimana, tapi malah pemikiran lo itu jadi salah gitu loh. Ya. Kadang yang muda ini bisa jadi open mind gitu. Ya juga sih, benar juga sih. Jadi pertama kali gue kuliah sih gue agak-agak canggung ya, karena menurut gue gue udah paling tua nih gitu. Cuma ternyata enggak, mereka tuh lebih open mind gitu. Mereka lebih tahu dunianya yang sekarang ini loh. Online apa offline? Offline. Wow, setiap hari dong. Setiap hari sampai hari Sabtu itu gue masih kuliah. Oh, ini enggak? Enggak, kayak udah libur ya. Ini enggak kalau Selasa gue libur. oh. Jadi kayak emang dimana setiap weekend itu, setiap minggu, lo tuh diganti ada satu hari yang libur di mana lu nggak kuliah gitu. Oh ditukar. Okay. Jadi setiap hari ini ya gue nggak kuliah gitu. Oke. Kenapa mau ngambil kuliah? Nggak langsung kerja aja? Gue udah pernah kerja. Tapi kalau menurut gue kalau misalkan lo tinggal di negara Wakanda ini ya, lo mesti sarjana menurut gue. Minimal pandangan gue, karena kalau menurut gue aja ya, pandangan seorang itu kan kalau sekarang ini di Indonesia itu harus kerja cuy. Maksudnya harus kuliah. Kayak S1 lo bisa dapetin kerjaan yang mungkin enak kalau nasibnya bagus. Gitu. Jadi menurut gue kenapa nggak bisa diubah kalau misalkan Ya. Buat bagus. Kayak gitu. Standar pendidikan ya. Iya. Kayak dulu mungkin SMP aja, terus lama-lama SMA aja, terus sekarang S1 aja. Toh terkadang ada S1 juga yang ya mungkin kurang beruntung ya kan. Ya. Apalagi yang di bawahnya gitu. Makanya gue tuh kayak mikir S1 aja gue tuh ngerasa gue gak ada apa-apanya cuy. Makanya gue tuh kayak abis lulus S1 kayak pengen udah gue S2 lanjut gitu. Bodo amat. Lanjut S2? Iya. Wow. Karena gue tuh mikir gini, pendidikan Indonesia tuh udah nggak bisa kayak ditoleransi. Lo harus mencapai hal ini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu loh. Oke. Menurut gue ya. Oke, berarti pekerjaan yang layak. Pekerjaan impiannya baby apa? Emang ada punya? Biasanya orang-orang pasti punya nih kayak, pengen jadi ini profesinya gitu. Apa? Gue sih pengennya yang mungkin jabatannya tinggi ya. Tapi gue lebih suka sama ya komunikasi. Gue lebih suka ngobrol sama orang-orang baru. Yang berhubungan sama komunikasi. Gue lebih suka ngobrol sama orang baru. Gue lebih suka bercengkrama sama orang-orang baru.
ya itu jadi kayak menurut gue kalau buat pekerjaan yang menurut gue pengen sih, gue sih jadi public relation. Oke. Di mana gue jadi penggemarnya orang-orang yang gemar banget bicara sama gue gitu. Oke, berarti iya benar. Berarti yang relate sama pekerjaan itu adalah ya benar public relation, marketing communication atau manajemen officer gitu. Iya, atau account eksekutif, ya dan business development, ya itu bakal ketemu sama klien atau sama orang, maintain orang, ngobrol terus. Oke. Meeting kayak gitu-gitu ya? Ya, of course. Oke, pantas ngambil komunikasi. Iya. Terus kalau komunikasi S1-nya misalkan mau ngambil S2, S2-nya apa? Komunikasi juga atau bisnis atau apa? Atau ada yang jurusan lain yang mungkin kayaknya ini menarik nih? S2 bener. Itu baru dipertanyakan sih sebenarnya. Tapi kalau buat gue S2, gue tuh mau jadi, actually gue sebelum ngambil S1 ini ya, sebagai ilmu komunikasi, gue tuh maunya ngambilnya sebagai sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya, karena gue ngerasa gue udah ahli banget di bahasa Inggris. Wow. Merasanya gue ya. Ya nggak apa-apa. Karena gue ngerasa tuh gue ahli banget di bahasa Inggris. I want to be teacher. What to speak English sebenarnya. Cuma kan waktu itu gue ceritanya pas mau masuk kuliah nih gue perebutan dulu nih sama si sastra Inggris ini nih. Oh, antara ya. Iya, perebutan gue nggak dapat kelas di sastra Inggris, jadinya akhirnya gue milih di mana yang harusnya nih gue kayak bukan di ilmu komunikasi sebenarnya. Tapi gue mungkin ada basic di sana juga. Tapi kayak di sastra Inggris ini udah full, kayak yaudah deh akhirnya gue ngambil ke ilmu komunikasi gitu. Tapi kalau buat di S2 mungkin gue mau coba di sastra Inggris juga lagi gitu. Sastra Inggris. Wow. Berarti cocok ya, karena kan komunikasi sama orang harus bagus. Apalagi sama klien-klien nanti dari foreigner dari luar negeri, Afrikan, ya kan, orang Europe, orang Amerikan kan harus. Makanya gue tuh seneng banget bicara sama orang luar negeri ketika bahasa Inggrisnya mereka beda. Padahal kan gue juga dari Indonesia ya, kayak bahasa Inggrisnya mereka beda, itu gue udah tahu mereka tuh dari mana gitu loh. Kalau misalnya kayak British atau bahasa Inggrisnya lokal atau gimana, itu gue udah tahu gitu. Bedanya udah paham. Udah paham kayak gitu. Jadi gue pengennya, sebenarnya gue pengen jadi teacher sih sebenarnya ya, guru seksi ya. Guru yang benar-benar guru ya, bukan guru parodi gitu. Oke, berarti apa namanya, kalau begitu kuliah masih jalan, terus kenapa jadi model? Kenapa jadi model? Dari dulu udah jadi model sih, dari masih masih sekolah sebenarnya. Dari sekolah udah mulai modeling. Sekolah jenjang apa, SMP? SMK, gue jurusan bank loh. Wow, perbankan. Wow. Jurusan perbankan terus jadi model di SMK. Iya. Mulainya dari mana model? Mulainya dari mana? Dari keadaan ekonomi. Pernah gak lo denger kayak gitu? Enggak. Dari ekonomi kayaknya. Aku tuh Kok jadi bisa? gue emang seneng foto-foto. Tapi kalau buat standar nasional Indonesia, kecantikan standar nasional itu kayaknya bukan di gue ya dulu ya. Tapi gue tetap nekat nih. Gue dulu sempat sekolah modeling. Oke. Gue sekolah modeling ya. Bener-bener sekolah modeling. Yang dimana lo belajar catwalk atau jadi being model lah gitu. Oke. Sama guru gue. Nah, tapi gue sebelumnya udah jadi model. Oke. Cuma kan kalau di Indonesia ini agak-agak rada-rada ya, say. By the way itu model apa? Model biasa, casual gitu atau? Pertama sih gue model kasual sih ya, lebih ke tepatnya model kasual. Tapi saat gue lagi jadi model kasual ini, maninya agak sedikit aja. Maninya lagi-lagi mani. Jadi kalau lo jadi model kasual itu maninya agak sedikit, kayak lo di make upin orang itu cuma sedikit gitu. Kayak lokasi lo di ujung tanduk tapi rumah lo di ujung tanduk juga. Jadi dari ujung ke ujung itu kayak ya udah deh, cuma memenuhi uang transport aja gitu loh. Jadi gue memikirkan untuk change my profession. Nah, gue pindah ke model seksi. Model seksi. Itu tapi itu masih SMK kan? Iya, gue udah mulai. Wow. Dari SMK gue udah mulai. Jadi gue sempat loh, gue mau cerita sedikit nih. Boleh. Jadi waktu gue sekolah, di zaman gue sekolah, sebenarnya kan kayak teman-teman gue tuh tahu ya, gue I doing model seksi kan.
Dimana foto gue ini handphone gue tuh kesebar. Handphone gue nih ketahan guru. Handphone ditahan guru. Tapi gue udah model seksi, model naked. Kenapa ditahan guru? Emang gak boleh bawa HP? Bukan gak boleh bawa handphone. Jadi ada di mana posisi itu tuh lagi kayak pemeriksaan aja, lebay aja gitu. Oh, atau mungkin lagi belajar main HP? Enggak, emang gak boleh. Emang gak boleh. Sebenarnya main handphone boleh. Nah, kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan gitu. Cuma waktu itu di momennya di mana lo nggak handphone itu lagi dicek-cekin cuy. Oh, lagi sial aja kali lagi ya. sial aja. Jadi handphone gue tuh dicekin. Kebetulan ada foto naked gue di situ. Waduh gila. Jadi ada seseorang yang kirim ya, fotografer, kirim foto gue di hari dimana gue lagi sekolah. Wah gila sih SMK. Wah gila SMK udah jadi punya foto tuh parah sih. Iya di foto naked gue tuh di zaman SMP itu gue masih inget banget. SMK tuh gue masih inget banget. Handphone gue lagi dikenain sidak. Gue masih enjoy sih kayak gak ada apa-apa karena gue udah ngapusin kan. Oke. Udah ngapusin. Ternyata salah satu fotografer kirim foto gue. Ya ada aja emang. Terus kayak ya udah ketahuan kan. Hampir dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin dari sekolah. Wow. Di ujung lo mau ujian nasional. Dulu kan masih ada ujian nasional ya. Dari situ gue lagi mau dikeluarin dari sekolah. Oh wow. Terus otomatis kan kayak foto lu udah kesebar nih, foto nekat lu dilihat guru lu sendiri. Dilaporin lah ke orang tua. Dilaporin lah ke orang tua. Aduh. Setelah dilaporin ke orang tua, almarhum nyokap gue tuh kayak fine aja kan sama gue. Karena nurut sama gue kan. Ya udah nih, gimana maunya? Gue tuh udah nggak mau sekolah cuy. Ayo udah nggak mau sekolah lah, gila, malas banget deh kayak gitu mah. Nih, gue di otak gue nih udah mau ujian nasional, udah mau finish kan. Tapi gue udah nggak mau sekolah. Gue ngomong sama nyokap gue kayak, nyokap gue nanya ngomong gini ke gue, lu mau sekolah apa enggak? Gue jawab, enggak. Udah enggak lah, udah kayak gini. Udah enggak karena gue bukan karena temennya cuy. Bukan karena temennya begini. Karena menurut gue tuh kayak di SMK ini tuh ketika semua satu circle perempuan itu enggak asik. Oh, satu circle perempuan? Perempuan semua, jadi semua tuh cewek semua. Oh. Gak ada laki-laki di sekolah gue nih. Emang sekolah khusus perempuan? Enggak, di jurusan gue ini perbankan di mana orang-orang berminat itu cewek. Yang perempuan gitu. Laki-laki tuh cowoknya mungkin jurusan lain. Jurusan lain, jadi kayak udahlah gue gak mau sekolah gitu loh. Karena menurut gue perempuan menggabung sama perempuan tuh ribet biasa. Iya, ribet. Itu. Jadi gue sempet mau dikeluarin, nyokap gue bilang, "Ya udah, mau keluar apa enggak?" Ya udah, gue bilang keluar aja gitu. Okay. Cuman wali kelas gue ini masih kayaknya masih nahan-nahan gue untuk kayak nggak usah keluar lah, ujian nasional aja sampai lulus gitu. Oh, terusin aja dulu. Akhirnya nice. Gue untuk memilih untuk kayak ya udah deh gue dengerin deh sampai lulus ya kan. Sebenarnya itu bukan masalah lulus ya, masalah bayar udah lunas apa enggak. Oh iya juga sih benar. Kebetulan gue di situ udah lunas sekolahnya. Oh gila, sayang banget sih kalau udah lunas. Makanya kayak ya udah deh kamu kan udah lunas, kayak lulusin aja deh gitu. Ya udah akhirnya gue boleh ikut ujian nasional. Gue boleh ikut ujian, akhirnya sampai sekarang gue lulus gitu. Oh. Tapi sebenarnya problem di masalah di sekolah gue adalah gue tuh nggak suka satu circle tuh perempuan semua. Tapi ada sahabatan gitu. Dulu ada ya, tapi sebenarnya kayak munafik gitu ya. Wah, munafik semua. Lo tau gak sih kenapa foto gue itu bisa kesebar? Kenapa? Foto naked gue. Temen sebangku gue cuy. Kenapa dia nyebarin? Dia nyebarin. Hah? Iya. Kok dia bisa nyebarin? Bisa nyebar, I don't know, mungkin dia sirik atau gimana gitu. Karena gue ngerasa gue tuh paling diem di sekolah, tapi gue paling maju di luar sana. Oh, iya, nggak suka ya. Nggak suka. Nah pas gue kan orangnya diem ya, gue tuh nggak mau ngebalas seseorang yang udah jahat sama gue. Ketika udah gue tahu nih siapa yang ngaduin gue ke kepala sekolah, akhirnya gue bilang temen gue yang ngadu gitu kan. Lo tau gak sih siapa yang jahat sama lo? Siapa? Teman sebangku lo. Gue nggak expect dong buat ke situ karena gue nggak mau balas. Dan akhirnya gue cuma cek profil Instagramnya dia aja setelah udah lulus ya itu kejadiannya. Setelah gue lihat terus kayak dia tuh nyantumin bahwa diri itu model. Wah kayak anjir, gue model tapi gue nggak pernah yang namanya nyantumin gue I being model gitu. Jadi kayak lo pengen jadi gue, cuman lo nggak kejar aja gitu. Ya bener, sirik berarti. Sirik tuh kalau udah kayak gitu berarti orang. Makanya gue tuh kayak ngerasa
ya lo cuma sirik aja. Makanya gue ngerasa kayak lo update sebagai model di Instagram profile lo, tapi lo nggak bisa nyaingin gue gitu. Oh oke. Berarti kalau misalnya itu kan sekolah SMK jurusan perbankan, temen-temennya cewek semua. Terus lulus kan pada akhirnya. Setelah lulus SMK masih lanjut jalan dulu kan modeling? Ya masih lanjut gue sampai sekarang. Dari dulu itu gue udah masih kecil aja gue udah bisa keluar negeri cuy gara-gara model. Wow, lulus SMK berarti tahun berapa ya? 2017. 2017 lulus SMK. Lulus SMK. Dari 2017 udah jadi model. Udah jadi model. Dari 2016-17 deh gue udah jadi model. 2017. Jadi tuh dulu dipanggilnya model kinyis-kinyis kayaknya. Gue pernah dulu ikut event model kinyis-kinyis. Jadi di mana kinyis-kinyis semua masih muda. Modelnya umurnya di under 20 tahun cuy. Oh, wow. Wow. Nice, berarti sekarang udah lumayan jalan, modelingnya juga udah lama, ya kan? Udah lumayan lama lah ya berarti kan. Terus setelah lulus itu kan berarti nggak langsung kuliah. Iya. Berarti full tuh modeling aja udah. Enggak, gue sempet kuliah juga. Gue sempet kuliah juga sebelumnya. Oh. Gue nggak masuk psikologi cuy, masuk kuliah. Masuk kuliah jurusan psikologi. Psikologi. Terus? Cuma gue nggak kuat aja. Kenapa? Biayanya cuy. Oh biayanya. Terus kayak udah deh gue berhenti dulu deh. 1 semester gue ikut. Cuma gue 1 semester itu gue mutusin untuk berhenti kuliah. Dan gue untuk kayak udah deh gue fokus aja buat nyari duit gitu. Oh sempat juga kuliah psikologi swasta ya? Swasta. Oh tapi di Indo kan? Bukan di luar. Di Indo. Tapi gak kuat kan? Iya. Tapi kenapa pilihnya psikologi? Ya nggak apa-apa, pengen tahu aja. Jadi gini, gue tuh terlahir dari dunianya dimana gue broken home kan. Pokoknya hancur deh menurut gue ya pandangan gue sendiri. Jadi gue nih pengen jadi psikologi karena gue pengen sembuhin mental orang aja. Wow. Terus kebetulan waktu gue zaman sekolah SMK gue ke rumah sakit, ditanyain kamu kalau mau lulus jadi apa? Gue bilang gue mau jadi dokter psikologi. Gue bilang gitu. Oh iya kebetulan psikologi ini belum ada loh, jarang di Indonesia. Jadi gue kepikiran waktu zamannya ya, karena kalau sekarang mungkin psikologi udah banyak. Kalau dulu tuh waktu zaman masih sekolah gue 2016an 2015 itu jarang psikologi. Masih belum favorit. Psikologi buat anak atau buat itu udah jarang. Ya. Tapi kan psikologi itu udah ketahuan ya, jurusan yang paling banyak ceweknya. Di SMK udah punya experience satu circle tuh cewek semua. Temu lagi yang cewek. Ya nggak apa-apa sih, gue bisa buka 2 kok. Gampang sih kalau udah kelar ya, kalau udah bisa buka 2. Oke. Terus gak lanjut, terus akhirnya modeling doang. Iya, gue model. Ya udah akhirnya gue model jalan sampai sekarang. Seberapa jauh tuh karir modelingnya? Gue sempat kerja jadi di F&B. Gue sempat kerja di F&B. Oh, sempat kerja di F&B. Oke. Gitu. Tapi menurut gue di F&B tuh nggak worth ya saat lo kayak ngatur semuanya, kayak lo jadi utama di tempat kerja itu tapi gaji lo nggak utama gitu. Oh, maksudnya secara benefit tuh kurang gitu. Kayak gue ngerasa tuh kayak gue bisa semuanya tapi gaji gue kok segini. Iya benar nggak worth it ya. Nggak worth it. Jadi kayak gue ngerasa kayak di luar negeri tuh gue lebih dihargain ketimbang di Indonesia gitu. Oke, makanya ya udahlah pada akhirnya keluar terus udah negeri ya udah. Oke. Terus modeling berarti udah full sama model konsepnya tuh sama semua tuh, naked atau nude gitu atau gimana? Tergantung posisi uangnya ya. Oh tergantung uangnya, beda-beda ya? Beda-beda. Kalau misalkan kayak uangnya kasual ya udah kasual. Kalau uangnya naked ya naked. Emang gitu. bedanya jauh ya kalau uangnya? Masa sih sampai jauh gitu? Kalau yang casual boleh tahu nggak range-nya aja, nggak usah exactnya. Range-nya tuh kalau casual tuh berapa sampai? Ini yang pernah mungkin baby ini aja ya pernah alamin ya. Karena kan tiap orang bisa aja rate-nya beda-beda. Betul. Gue tuh nggak pernah nerima. Actually gue nggak pernah nerima custom ya casual gitu kayak custom buat pakai baju dia gitu. Gue nggak pernah sih. Tapi emang pernah ditawarin aja tapi gue nggak terima gitu. Itu kalau misalkan dulu ya waktu per time gue jadi model tuh ya 500.000 gak sih? 500.000? Iya itu per apa? Ya udah sampai kelar lu buat sampai per kelar jam 500.000 pakai baju itu kasual kan kayak
Iya. Kadang aja ada yang mau collab gak sih, kayak kalau collab kan kita kan nggak butuh dibayarin ya. Collab tuh tukeran doang berarti. Iya, jadi kayak gue ngerasa kayak gue nggak cocok deh di casual ini gitu. Kalau collab maksudnya gimana? Tukerannya sama apa? Kan fotografer dia. Ya fotonya dikirimin doang gitu. Iya, makanya gue kayak gue ngerasa itu nggak worth it for me gitu. Mungkin kalau buat yang amatir awal-awal mungkin masih nggak apa-apa deh. Iya, nggak apa-apa. Cuma kalau menurut gue dari gue ya, gue udah ngerasa gue udah lama. Kayak, ya masa 500.000 itu kayak buat ongkos gue doang deh. Iya gitu. Ongkos ya. Berarti kalau menurut Baby berarti standarnya berapa untuk casual? Casual tuh sebenarnya 1 juta lah ya. 1 juta lah minimal banget tuh. Oke, itu kalau casual. Iya, kalau casual. Setelah casual apa tahapannya? Lingerie. Ada lingerie. Oke. Tapi alasan kenapa gue nggak terima foto just lingerie only di Indonesia karena gue nggak yakin cuy. Karena banyak banget menurut pandangan gue ya, fotografer di Indonesia itu nggak profesional. Dari segi apanya? Dari segi fotonya dong, bukan fotonya ya. Result hasil fotonya. Bukan hasilnya. Jadi kayak misalkan lo bilang gini, yaudah deh gue lingerie gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba ya laki-laki ya. Iya laki-laki. Something doing nothing gitu, kayak lo pengennya sesuatu yang pengen gitu, kayak maunya lebih gitu. Oh, maksudnya telanjang. Dia maunya telanjang. Langsung aja lah ya kan, kayak mau telanjang terus kayak gue mikir, lu mau budget iya lingerie gue aja 1 juta gitu loh, kayak lu mau telanjang gitu. Kayak nggak bisa, itu beda dong gitu. Kadang telanjang aja maunya something doing sex kan, kayak wah ada lagi level. Iya ada level. Kayak gue mikir kayak kayaknya kalau gue di Indonesia tuh gue nggak laku gitu, karena bukan target marketingnya gue aja gitu. Oh ya beda target market ya di Indo. Oke. Berarti kalau kayak gitu lingerie, tapi pernah lingerie? Iya, gue lingerie doang pernah. Sekitar segituan berarti range-nya ya. 1 juta. Baru setelah lingerie udah tuh naked. Nah naked itu ada levelnya lagi. Ada level lagi, apa aja levelnya naked? Kalau boleh tahu. Nah, kayak lu berkonsep ya, kayak erotik atau gimana. Kalau erotik kan iya, erotik itu kan kayak buka-bukaan terlalu berlebar banget. Terlalu berlebar banget itu gimana? Buka-bukaannya terlalu berlebar banget, iya, berarti gaya lu udah benar-benar erotis. Oke. Itu. Terus ada level apa lagi? Oh banyak. Apa aja? Enggak, dari level erotis itu ada level yang dimana udah nggak ada level gitu loh, kayak lu tuh butuh untuk semuanya tapi dengan cara yang memang tuh seksi, tapi seksi banget gitu. Oh udah kayak nggak ada batasan ya? Oh kalau yang itu berarti berapa range budgetnya? Aduh tergantung sih ya. Tergantung ya? Kalau di Indonesia tuh beda sih sama di luar. Kalau di Indo berapa? Range-nya. Kalau di Indo itu persetujuan antara model dan fotografer tetap beda, tapi beda. Ada range-nya dong. Range-nya. Batas bawahnya berapa misalnya? Setahu gue ya. Kalau di Indonesia ini masih harga murah sih. Jadi kayak misalkan 2 juta aja masih bisa erotis. Okay, 2 juta atau you erotis. being naked atau you do having sex gitu. Hah? Really? Yes. Itu udah include maksudnya? Iya. Kalau di Indonesia ya, kalau di Indo menurut gue. Jadi tergantung gimana ketenaran lu sih menurut gue. Oh. Ngaruh ya. Ngaruh cuy. Okay, semakin lo tenar semakin mahal cuy. Okay, makanya you must being famous. Iya, berarti brandingnya tuh harus dikuatin lagi biar nanti tinggi, followersnya gede. Oke. Wow, berarti pengaruh. Kalau gitu berarti gini aja deh, sepengalamannya Baby, bayaran tertingginya berapa? Tertinggi untuk sekali moto, kan siapa tahu nih yang dengerin pengen bisa kali ini foto ya kan nggak ada yang tahu. Gue kalau di tertinggi yang pernah didapat aja ya di Indonesia. Gue kalau di Indonesia 3,5 sih. 3,5. Apa aja benefitnya? Benefit ya just photoshoot. Tapi sampai ke erotik. Tapi sampai ke erotik itu udah 3,5. Itu sampai selesai 1 hari atau berapa jam? 2 jam only. 2 jam only. Kalau mau misalkan 4 jam berarti kali 2. Iya lah, lu harus nambah. Tapi tergantung kesepakatan gue aja. Oh, masih negosiasi aja. Kan kita dagang loh. Iya, namanya dagang ya. Lu kadang laku kadang enggak ya. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar berapa?
Kalau di luar untuk kayak precisionnya lingerie only aja, bikinin lingerie itu 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi bayarnya pakai dolar ya. Maksudnya convert to dolar. Oke. 2,5 sebenarnya nggak 2,5 sih kalau dolar. Pokoknya taruhnya 2, lebih. Itu cuma lingerie sama bikini. Foto only. Oke. Itu 2 jam juga sama. Sama 2 jam juga. Biasanya mungkin 2 jam, satu sesi bisa 2 jam ya. Iya, satu sesi 2 jam doang berarti aja. per session bisa aja ya. Oke. And then after lingerie konsep yang tadi, di atasnya lagi apa lagi? Ya erotik. Iya, erotik tuh berapa budget tertingginya? Gue sih biasanya kalau misalkan erotik sampai ke level tertinggi itu bisa sampai 5 sih. Bisa sampai 5 juta. Iya, 5 juta lebih. Sama 2 jam juga. 2 jam juga. Oke, paling lama pernah berapa sesi satu hari? Satu hari, gue nggak pernah satu hari 4 jam sih paling lama. Satu hari 4 jam, pegel juga ya? Ya pegel juga. Cuma kan itu berapa take foto sama kayak want to doing something kan, jadi kayak bayarannya lebih besar juga gitu. Oke. Kalau berarti 4 jam MUA gitu-gitu dari mana? Dari dia juga? Sebenarnya ada yang bisa dari dia nanya dulu sama kita, jadi kayak gitu. Kamu mau MUA-nya dari kita atau kamu sendiri gitu. Terus aku bilang kalau aku kan bisa make up ya, jadi kayak udah sendiri aja gitu. Berarti ya itu mungkin secara budget lebih irit ya? Lebih irit. Kalau ongkos gitu-gitu gimana? Jadi gini, kalau misalkan lo kayak negosiasi kayak misalkan 2,5 nih lingerie apa gimana, kalau di luar negeri kita, gue biasa di luar negeri jadi kayak ngomongnya kita di luar aja ya. Kalau di luar negeri itu gue biasa sih lebih ke 2,5 udah sama hotel gue sama makeup gue gitu, jadi kayak ya udah 2 jam toh. All package. Iya, all package. Udah segitu ya. Kalau ada fotografer yang nanya lebih ya beda lagi. Beda lagi, jadi kayak misalkan kayak kamu udah makeup belum gitu-gitu kan. Kamu, nanti dikasih lagi. Iya, biasanya kalau misalkan fotografer nanya makeup itu berarti fotografer profesional ya. Iya, pasti. Kayak ada kamu ada MUA gak? Kalau nggak ada, aku yang nyiapin. Itu pasti dia tuh profesional banget karena mereka udah nyiapin namanya MUA-nya mereka sendiri gitu. Budgetnya mereka udah teratur, cuma kan rata-rata udah siap ya. Jadi kalau misalkan kayak rata-rata yang kayak kamu bisa make up gak gitu-gitu kan, kayak 250 USD itu udah kayak ya udah lu udah semuanya gitu, all package sama hotel lu sendiri gitu. Cuma kalau di Jakarta tuh gue nggak termasuk all package, jadi kayak misalkan 2,5. Masih ada ininya lagi. Harganya lagi lingerie sama bikini ya itu hotel nggak gue tanggung gitu. Kalau di luar negeri accommodation gitu dibayarin juga kan? Enggak dong, karena kan bukan agensi. Enggak, kirain tiket gitu-gitu dibayarin. Enggak, tergantung lo sama siapa gebetannya. Waduh, kok jadi gebetan? Iya, gebetan. Kalau gebetannya yang mau bayarin kan nggak apa-apa kan? Oh iya juga sih, iya sih. Wah gila, berarti dihitung-hitung. Enggak sih, lu pasti bakal untung. Tetap untung, karena kayak gini. Kan tiket mahal. Enggak juga sih, ya, tergantungnya negaranya. Tergantung lu nya aja, sama negaranya mana aja gitu. Ketika lo datang ke negara tersebut, hotel kita cari yang kayak ya standar-standar, terus sama masalah tiketnya ya lu tanggung sendiri. Tapi nanti di sana kita foto kayak itu tuh termasuknya mahal loh, karena kita cuma per jam 2 jam kan. Satu hari bisa dapat misalkan 5 aja itu udah untung parah daripada harga tiket gitu. Iya juga sih ya, bener-bener. Kalau misalkan foto mostly private berarti. Mostly private. Gue nggak pernah. Gue jarang sih. Gue nggak bukan jarang banget. Bukan jarang. Gue tuh dari selama gue jadi model sampai sekarang itu gue nggak pernah yang namanya group session. Oh, nggak pernah sama sekali? Pernah, cuma nggak sesering itu loh. Cuma kayaknya kehitung deh 1-2 kali aja sampai sekarang. Kenapa emang yang gak enak? Kalau group session tuh bingung. Oh, ada yang ngarahin ke sana, ada yang sini. Lihat sini dong, lihat sini, lihat sana sini. Jadi gue ngerasa ini nggak worth buat gue sih. Tapi bayarannya lebih gede? Enggak sih, lebih gede private dong. Hah? Masa sih? Iyalah, kalau misalkan kayak contoh ya, private aja 2,5. Satu orang aja kan kalau di group session itu taruhlah satu orang cuma 1,5.
bagi 5 berapa sih? Gitu. Kalau misalnya kita mendingan 2,5 dapat 5 dong. Oh, 1,5 itu semua. Iya. Anjrit, kirain 1 orang. Enggak 1 orang, misal kalau di luar negeri ya 1 orang, tapi kalau di Indonesia itu 1 orang. Satu grup. Mm-mm. Ya rugi dong. Iya, makanya gue kenapa nggak mau follow di Indonesia. Kurang menghargai berarti. Iya, kurang menghargai. Ah gila sih, jauh banget. Jauh private banget. kemana-mana. Makanya gue tuh lebih suka private di luar negeri. Karena harganya juga sesuai gue dan waktunya. Mereka menghargai waktu banget kan, kayak 2 jam. Iya, dan on time bener-bener 2 jam. 2 jam, udah kelar ya udah cabut kayak gitu. Oke. Berarti kalau selama ini emang lebih sering fotografer luar ya? Iya. Wow. Pernah nemu fotografer aneh-aneh gitu? Kalau di luar sih aneh-anehnya berbayar. Oh, kita ngomongin lokal dulu deh, lokal. Ini kan udah berapa lama nih pengalaman model, udah lumayan lama lah ya. So far ada model lagi fotografer yang bandel gitu terus kayak banyak. Banyak. Kadang dulu tuh kenapa pengalaman gue di Indo gue nggak mau ngulang lagi. Cuma mungkin gue foto ya di Indonesia, cuma beberapa fotografer aja yang gue percaya gitu. Kalau di Indonesia tuh gini, misalkan bayaran lo segini nih, lo perjanjiannya adalah foto aja, tapi mereka tuh maunya lebih gitu, kayak touch you gitu. Jadi menurut gue nggak profesional buat itu gitu. Yang selama ini gue rasain ya, nggak tahu kalau mungkin model lain dapat perlakuan yang lebih baik daripada gue gitu. Berarti sepengalamannya Bibi ada yang sampai rese gitu? Oh banyak. Pasti ada aja yang rese. Misalkan bayaran lo segini nih. Terus? Kita perjanjiannya adalah photoshoot. Tapi maunya doing sex. Ya terus gimana kalau kayak gitu? Ya gue sih depends situation ya. Kayak gue melihat situasi dulu gitu kan. Depends situation. Oke. Gue melihat situasi dulu. Kalau misalkan kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Ya udah. Gak apa-apa tuh biasanya kenapa? Ya udah horny duluan. Udah horny duluan, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, udah terlanjur juga gitu. Oke, jadi pernah kejadian ya? Ada kejadian kayak gitu? Ada. Yang di sini, yang di Indonesia, lokal ada. Wow. Hoki berarti dia fotografernya. Hoki. Oke, kalau gitu di luar juga kayak gitu juga? Enggak tapi sih. Berbayar? Luar berbayar, kayak misalkan when you having shoot, kalau misalkan lo lagi photoshoot nih, terus dia kayak get horny mungkin ya, terus pasti mereka bakal kayak milih untuk kayak how much buat ekstra. gitu. How much itu harga itu kata-kata yang gue senengin loh. Ketika gue bilang mereka bilang how much ekstra gitu. Itu gue seneng sih kata-kata. Iya, how much, kayak gue kasih harga segini dia nggak setuju, gue kurangin dikit aja. Terus kayak udah setuju, oke. Kalau gitu berarti harganya bisa dikali 2 harga photoshootnya gak? Enggak, jadi gini, misalkan kayak lo photoshoot berapa nih misalnya? Lingerie bikini 250-an. 250 tuh dolar kan, misalnya. Oh, dolar. 2,5 gitu. 2,5 juta, let's say itu ya. Kan, kalau misalnya lo mau ekstra ya yaudah nih 5 juta gitu. Berarti kali 2. Iya. Oh ya itu berarti kali 2. Cuma kadang gue bisa lebih-lebihin sih, kadang tergantung gue liat fotografer kayak gimana. Maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya gue nyaman sama mukanya. Cuma sama mukanya. Penting juga itu berarti ya. 2,5 nggak apa-apa deh gitu. Ya nggak apa-apa deh segitu, nyaman sama mukanya. Jadi kayak 5 juta nggak apa-apa deh sama ekstra gitu. Kalau yang nggak nyaman sama mukanya. Nggak nyaman sama muka gue pasti lebih kayak 700 gitu, 7 juta gitu. Oh gitu. Nggak nyaman sama mukanya. Kadang ya emang sih. Kita tuh dibayar, tapi kan gue juga pengen iyalah, masa nggak happy ya kan? Mending kalau enak, kalau enggak. Oke. Berarti sebenarnya tergantung situation juga ya. Oke, sekarang kita bahas relationship. Sekarang umur 23. 24 dong. 24, sorry 24. Karir modeling udah dari SMK. Dari SMK emang gak punya pacar?
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.